Baik, saya ucapkan selamat malam untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat luar biasa, yang sekarang sering diperdebatkan oleh kelompok tertentu, yaitu kelompok Calvinisme. Ya. Jadi mereka ada membahas tentang poin unconditional election. Jadi maksudnya dalam bahasa Indonesia kita bilang pemilihan tanpa syarat. Jadi mereka mengajarkan bahwa sebelum alam semesta diciptakan, bahkan sebelum semua diciptakan, manusia sudah ditentukan dari semula, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Artinya Tuhan sudah merancang sedemikian rupa. Jadi kata mereka, Tuhan itu memilih sebagian manusia masuk surga dan sebagian masuk neraka. Jadi dalam pengertian berarti kalau kita melihat dengan argumentasi mereka seperti itu, berarti Yesus Kristus bukan juru selamat semua manusia, tetapi hanya untuk sebagian, yaitu orang-orang pilihan. Itu kata mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah yang akan kita bahas hari ini. Tetapi saya akan memberikan ayat-ayat mereka. Saya tidak kutip semua, tapi saya hanya mengutip beberapa ayat saja. Ya. Yang pertama di Efesus ya, Efesus pasal 2. Ini sering mereka kutip ya, Efesus pasal 2. Ayat yang pertama ya, saya membaca untuk kita, katanya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kata mereka dengan ayat ini, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka katanya mereka ini manusia tidak bisa respon lagi untuk beriman kepada Tuhan, kecuali nanti Tuhan yang memberikan iman kepada mereka, melahirbarukan mereka, baru bisa menerima Tuhan kembali, ya, kata mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi tetapi Tuhan memberikan iman kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang dipilih. Ya. Dan mereka juga ada dasar ayat-ayat yang mereka pakai, seperti Roma ya. Saya kutip lagi satu ayat di dalam Roma. Ini yang mereka sering pakai. Ya. Dalam Roma pasal 8, di situ dikatakan ayatnya yang ke-29 ya, kalau tidak salah. Di situ dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kata mereka, jadi dengan ayat ini mereka berkata bahwa ini untuk manusia yang sudah dipilih ya. Tapi yang sebagiannya tidak dipilih. Dan dasar ayat mereka juga di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat ya, di situ dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan mereka sudah dipilih. Ini adalah untuk orang-orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang Tuhan memberikan iman, kemudian melahirkan mereka, lalu nanti mereka akan percaya kepada Tuhan. Tapi sebagiannya tidak dipilih. Tetapi mereka banyak argumentasinya seperti ini, kata mereka. Jadi Tuhan memilih orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan nanti dengan Tuhan memberikan iman. Tetapi yang sebagiannya tidak dipilih, katanya. Itu nanti mereka yang masuk sendiri, katanya. Tetapi kalau kita melihat dari sini, ya tidak ada yang kita bilang tidak ada tempat yang ketiga. Cuma 2 tempat, yaitu bagi orang-orang yang percaya akan masuk surga, dan bagi orang-orang yang tidak percaya akan masuk neraka. Sama halnya bahwa kalau sudah dipilih mereka sebagian untuk masuk surga, secara otomatis yang tidak dipilih pasti akan masuk neraka. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita jangan sembarangan percaya kepada ajaran-ajaran tertentu. Nah, boleh nggak kira-kira kita percaya kepada pengajaran orang lain? Boleh, asalkan ada dasar yang kuat, yang sesuai dengan Alkitab. Tetapi pada malam hari ini saya ingin membantah argumen mereka, atau kita bilang kita melihat bukti dari Alkitab apakah benar bahwa Tuhan hanya memilih sebagian
untuk masuk surga, memilih sebagian untuk masuk neraka. Nah, inilah yang akan saya bahas. Ya, kita begini ya. Kita memang percaya bahwa manusia itu dipilih untuk masuk surga. Tetapi bedanya kita dengan mereka, kita percaya manusia dipilih untuk masuk surga karena berdasarkan prapengetahuan Tuhan, yaitu ada iman di dalam diri orang itu. Dia beriman dulu, baru Tuhan bisa pilih. Tapi kalau kelompok mereka tanpa ada iman, terserah Tuhan mau pilih yang mana. Jadi mereka tidak tahu mana yang dipilih oleh Tuhan, begitu. Dalam pengertian bahwa mereka ini dipilih sembarangan aja sama Tuhan. Jadi Tuhan nggak butuh iman mereka, itu terserah Tuhan kata mereka. Nah, tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama saya bantah bahwa kata mereka tadi Tuhan itu menyelamatkan sebagian masuk surga yang dipilih ini, yang sebagainya tidak. Tetapi kita melihat dari bukti Alkitab, ya, bukti ayat-ayat Alkitab bahwa Tuhan menghendaki semua orang untuk diselamatkan, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 di situ dikatakan bahwa, saya baca dari ayat 3 lebih jelas, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang untuk diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ayat yang sangat jelas, ya. Kedua ayat ini saja, baru nanti saya lanjutkan lagi. Di dalam 2 Petrus, ya. Di situ di dalam 2 Petrus, di situ dikatakan bahwa 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 di situ, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan mau ini semua orang itu untuk diselamatkan, karena dia memang juru selamat untuk semua manusia, bukan cuma untuk sebagian manusia. Nah, misalkan kita katakan, misalkan kita ikut konsep mereka bahwa dia memilih untuk diselamatkan hanya sebagian manusia, tapi sebagainya tidak dipilih. Maka dengan logika kita berkata bahwa ini tidak logis. Karena kenapa? Karena Tuhan itu nanti dia kan sifatnya itu Allah yang maha kudus, yang maha bermoral, yang maha adil, yang maha kasih. Kalau begitu Tuhan mereka kurang kasih, kita katakan. Karena bahkan kita bilang pilih kasih, pilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, tapi sebagiannya kan tidak seperti itu. Jadi dengan membuat seperti ini akan menyerang karakter Allah, bahwa Allah bukan maha kudus lagi, bukan maha suci lagi, tetapi kita katakan itu ya sudah menjadi jahat. Padahal di dalam pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa setitik dosa pun tidak ada di dalam mulutnya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 22 di situ. Bahkan di Ibrani pun dikatakan bahwa dusta tidak ada di dalam dirinya. Bagaimana mungkin Allah yang maha baik, yang maha kasih ini memilih hanya sebagian untuk masuk surga dan sebagian masuk neraka? Itu tidak mungkin. Dan juga terbukti dari ayat Alkitab yang saya kutip tadi 2 ayat. Jadi kita lebih percaya dengan Alkitab itu sendiri karena kita percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan dengan Roh Kudusnya menulis kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, ya seperti itu. Jadi kita lebih percaya Alkitabnya dibanding apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Tetapi menyangkut mereka katakan tadi ayat seperti mereka kutip, misalnya tadi Roma, ya. Roma pasalnya yang sebenarnya kita harus perhatikan konteks, ya, kalau berbicara tentang ya firman Tuhan. Tadi kan mereka kutip yang ayat 29, Roma pasal 8 ayat 29 tadi. Sekali lagi saya baca, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat, lihat ayat sebelumnya. Di situ dikatakan bahwa di ayat 28, Roma pasal 8 ayat 28 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia di sini dalam pengertian bahwa orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi karena mereka sudah percaya, sudah beriman, ya tentu mereka dipilih pas dengan
ayat yang ke-29 itu. Jadi itu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah yang menafsirkan Alkitab, akhirnya nanti kita serang Tuhan dengan logika kita. Padahal logika kita ini harus tunduk kepada firman Tuhan, bukan firman Tuhannya tunduk kepada logika kita. Itu terbalik ya. Nah, menyangkut yang tadi saya katakan seperti satu ayat lagi yang Efesus tadi ya. Jadi kita harus melihat konteks ya. Jadi tadi ada yang saya kutip tadi itu yang Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Nah, ini yang mereka pakai tadi, bahwa sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini orang-orang pilihan katanya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingat ayat sebelumnya. Sebelumnya itu nanti akan digarisbawahi ya. Ayat 3 dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi katanya di sini ada di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang sudah di dalam Kristus berarti dia udah percaya kepada Tuhan, udah percaya kepada Kristus, udah beriman, baru dia dipilih. Karena syarat keselamatan adalah iman. Sesuai dengan Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 9 di sini dikatakan bahwa sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi oleh iman. Garis bawahi oleh iman. Jadi ada iman dulu, baru Tuhan pilih. Tidak mungkin Tuhan memilih orang yang tidak beriman, lalu akan masuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi Tuhan tidak akan memilih seperti itu. Karena Tuhan itu butuh, kita percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan. Dan juga ada tanggung jawab manusia. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita bertobat dan percaya. Artinya beriman kepada Tuhan, baru Tuhan pilih. Kalau kita tidak beriman, berarti Tuhan pasti tidak akan pilih. Begitu. Nah, diperjelas lagi imannya ini seperti apa begitu. Nah, kata mereka, iman ini katanya diberikan oleh Tuhan supaya bisa beriman, supaya bisa lahir baru, dan baru bisa percaya Tuhan begitu. Nah, itu logika yang terbalik kita bilang. Nah, tapi Tuhan bilang ya, di Yohanes pasal 1, saya membantah ini juga. Yohanes pasal 1 ayatnya ke-12 ya. Di situ dikatakan, Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi mereka yang percaya katanya dalam namanya. Jadi percaya dulu baru Tuhan menerima. Bukan diterima dulu baru percaya. Itu logikanya yang terbalik. Dan ayat Alkitabnya lebih kuat di sini, lebih jelas seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang begini. Tuhan kan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk dia beriman sendiri, respon sendiri. Bukan Tuhan yang kasih dia iman. Kalau Tuhan kasih dia iman, itu berarti bukan kemauan dia sendiri, tapi kemauan Tuhan untuk buat dia beriman. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan itu mau iman dari diri kita sendiri, artinya respon kita sendiri mau datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, yang dari diri kita. Bukan Tuhan yang memberikan iman, lalu nanti kalau Tuhan sudah berikan iman seperti itu, berarti bagaimana kita bilang ada iman dari diri kita sendiri lagi? Logikanya bagaimana? Jadi Tuhan hanya memberikan kasih karunia itu, keselamatan itu lewat objeknya, itu Yesus Kristus. Disediakan untuk kita, dan kita beriman, kita percaya bahwa oh inilah dia, saya terima dia sebagai anugerah dari Tuhan, dan kita beriman dengan benar dari diri kita sendiri, baru Tuhan terima. Seperti itu yang Tuhan mau dari setiap kita manusia sebenarnya. Tetapi mereka berkata bahwa tidak, katanya harus kata mereka, sekali lagi kata mereka, oh tentu Tuhan, kita tidak bisa beriman, kita itu seperti manusia katanya yang sudah meninggal, tidak bisa lagi respon begitu, tidak bisa lagi respon seperti manusia yang mati secara jasmani kata mereka. Tetapi tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, karena manusia yang mati rohani masih bisa respon. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ada ajakan Tuhan ya, ada ajakan Tuhan untuk beriman kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ajak? Karena Tuhan tahu bahwa masih bisa manusia respon terhadap Tuhan. Tidak mungkin Tuhan ajak-ajak
tetapi orang itu tidak bisa respon lagi. Ya Tuhan berarti bukan Tuhan yang benar kalau seperti itu. Nah oleh sebab itu manusia itu masih bisa merespon. Itulah sebabnya kalau selama kita masih hidup, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Contohnya bekerja kah, percaya dengan ini kah, dengan itu kah, masih bisa, saudara. Tetapi saya mendengarkan argumentasi mereka. Ya. Ada anggota mereka katanya mereka kasih perumpamaan seperti ini. Tapi logikanya itu kalau kita bilang itu tidak main. Ya, itu kurang bagus ya, tidak nyambung. Karena dia bilang begini, kalau manusia itu katanya, kalau sudah mati secara jasmani, secara rohani, sama seperti manusia ya mati secara ini katanya, secara jasmani. Jadi dikasih uang pun dia tidak bangun lagi katanya. Dia tidak bangun lagi dan tidak respon lagi katanya. Sama seperti itu. Bahkan dia berkata bahwa kalau misalnya kita ada pulpen satu katanya. Saya sering nonton argumentasi mereka. Pulpen satu katanya. Lalu kalau belponnya hilang, kita yang cari belponnya atau belponnya yang cari kita katanya. Oh kita katakan kita bukan seperti bolpen yang benda mati yang tidak ada respon. Ya benar argumentasi mereka seperti itu karena berdasarkan kemauan mereka sendiri bahwa memang bolpen tidak bisa mencari orang. Tapi kalau manusia, contoh anak kecil saja kalau hilang ibunya, ayahnya, dia akan mencari, bahkan dia akan menangis. Itu ada respon dia, bukan seperti bolpen lalu hilang, tidak ada kehendak untuk mencari. Itu perumpamaan yang membantah. Artinya membantah logika kita sendiri. Itu artinya tidak nyambung. Nah itulah sebabnya kita katakan Tuhan, sekali lagi kita katakan Tuhan memilih orang itu yang sungguh-sungguh beriman, yang datang dari dirinya sendiri untuk beriman kepada Tuhan. Kalau dia tidak beriman, tentu Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau ingin ada tanggung jawab manusia, respon, beriman kepada Tuhan, baru Tuhan terima. Kalau tidak, Tuhan pasti tidak akan terima. Karena syarat keselamatan adalah iman. Jadi nanti Alkitabnya yang salah nantinya kalau kita bilang misalnya tidak perlu beriman, nanti Tuhan pilih sendiri. Nah, kita tidak dilihat kondisi kita, tidak dilihat iman kita gitu. Berarti syaratnya bukan iman lagi. Tetapi kalau syaratnya iman, maka kita harus beriman duluan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, makanya baru Tuhan terima. Itulah sebabnya saya kasih contoh yang yang orang Ethiopia itu ya, orang Ethiopia yang diinjil oleh Filipus. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37 itu. Ketika dia mau dibaptis ya, mau memberi dirinya dibaptis, dia berkata Filipus tanya dulu kepada orang itu, apakah Tuhan sudah percaya dengan segenap hati? Bukan setengah hati, dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Lalu Tuhan itu menjawab, katanya, iya saya percaya dengan segenap hati. Nah jadi ada responnya, ada imannya, ada percaya dengan segenap hatinya, baru Tuhan terima. Lalu dia memberi dirinya dibaptis sebagai bukti bahwa dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya kita tidak percaya dengan ajaran mereka bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Kita percaya Tuhan memilih, harus ada syaratnya baru Tuhan pilih. Nah, sekian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk kita semua saya ucapkan selamat malam. Maranatha. Berapa menit? Banyak. Gak ada cukup ruang untuk gitu. Mana nih ya? Kirim aja dulu nggak bisa kirim ke WA ya? Bebas, nggak bisa kalau tidak ada cukup ruang. Bebaskan ruang untuk lanjutkan. Ya tuh. Batal berarti nggak bisa nanti. Kalau hapus videomu terhapus. Oh iya. Oh, itulah yang kutakutkan. HP ku ini masalahnya. Gimana nih? Jadi batal dulu, baru kirim langsung begitu atau enggak? Tunggu. Baru hapus.